illa billah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan yaitu Ibu Hartin SPDN selaku pemimpin SDN Pademangan Timur 03. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir bersama pada hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di musim COVID ini kita masih diberikan iman sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di tempat mana kita bekerja kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita, mudahkan urusan kita. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya sebagai umat dan pengikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan semuanya adalah serta Bapak Dewan Guru yang saya hormati, saya atas nama pribadi dan kurang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin walaupun kita sudah tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 ya, 8 Syawal. Alhamdulillah sudah Syawalnya Bu semua. Alhamdulillah saya enggak. Insya Allah sudah ya. Kalau yang muda-muda belum. Jadi alhamdulillah kita puasanya boleh. Insya Allah ya. Jadi ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat ya Bu ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pertama adalah pembukaan, yang kedua kedinasan, yang ketiga info dari Kadis, yang keempat pembentukan panitia PPDB, dan yang kelima adalah lain-lain. Saya ulangi ya Bu ya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kedinasan, yang ketiga info dari Kadis, yang keempat pembentukan panitia PPDB, yang kelima adalah lain-lain. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, mari kita buka acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan urusan kita oleh Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu acara kedua, yaitu kedinasan yang akan disampaikan oleh ibu kita, yaitu kepada Ibu Hartin SPDN yang kami persilakan. Terima kasih Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk duduk bersama di SDN Pademangan Timur 03 yang kita banggakan. Setelah Hari Raya Idul Fitri, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Mudah-mudahan pertemuan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua masih diberi sehat. Itu adalah yang nomor satu. Nggak perlu minta aneh-aneh, yang kita minta adalah kondisi sehat. Jadi, karena kalau kita sehat pasti kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Teman-teman yang saya banggakan, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebagai pimpinan SDN Pademangan Timur 03 dari bulan September sampai hari ini, saya menyadari kekurangan saya bangga kelebihan teman-teman semuanya, sehingga kita bisa menjalankan tugas baik mengajar maupun belajar di SDN Pademangan Timur 03 yang Ibu banggakan. Ibu Haja, pembina kita, sesepuh kita,
teman saya Pak Dahlan dan Bu Haji Titin, juga teman-teman semuanya, tanpa kalian saya tidak bisa berbuat apa-apa. Juga mohon maaf kiranya selama kita berada di rumah, Ibu selalu ngoprak terus. Kalau boleh saya cerita, pada saat apa itu ya, sampai saya nangis bener, karena kita sudah berkali-kali gitu ya, sudah menjadikan kebiasaan, kenapa masih terlantar gitu. Saya pengen laporan ke atas saya itu ada nomor 1, sampai hari ini belum terlaksana. Belum terlaksana, pasti di posisi 6 dan 7. Saya maklum juga, karena punya anak 53, itu berarti 53 tipe. Ya Bunda ya, karena Bunda yang sudah duluan di sini itu sudah hafal benar bagaimana kondisi teman-teman semuanya. Ya, jadi sekali lagi maafkan Ibu. Ya, kalau beberapa ini memang sempat emosi, habis emosi saya ke dokter, tensi saya naik 160/90. Sampai hari ini masih clear-nya. Makanya Bapak Danang minta tolong boleh titip, Abu Umi tolong gantian ngoprak-ngoprak. Ternyata ngoprak-ngoprak tuh luar biasa. Sampai manyus gitu naik ke atas. Aduh ya Allah. Jadi sekarang saya kalau melihat HP ini langsung goyang semua kayak orang vertigo gitu. Ya itu memang umur itu tidak bisa dibohongin. Ya ternyata ya kepengen sampai tapi ya kenapa tidak bisa ya. Jadi awalnya emosi karena kita kepengen berpacu dengan yang lain bisa, kenapa kita tidak. Wih, ya gadis saya hubungin Capri, belum, ayo bangun. Apalagi kondisi puasa itu kan pasti sudah sahur ya. Oh ya bablasan tidur gitu. Oh ya gak subuh gitu loh. Jadi mohon maaf sekali lagi. Itulah karena atasan kita beda dengan yang dulu. Kalau dulu itu udah santai, santun. Sekarang apa-apa SP. Bahkan buat ini tolong yang tidak connect, tolong dikasih SP. Mohon maaf Pak, saya ngasih SP-nya WA Pak, tolong sampaikan ke saya. Buktinya mana? Sampai digituin saya. Mohon maaf ya Pak, saya SP-nya nggak pakai surat tapi pakai WA aja. Masih dalam kondisi kekeluargaan. Jadi saya tidak kejam. Ya, itu ya kondisi yang benar memang. Sampai Pak Esmu bilang gini, itu kan pada tamat jam 7 ya. Pak Esmu minta mundur jam 8. Tolong Pak kasih kesempatan untuk mundur jam 8. Pak Esmu tolong sampaikan kepada pegawai ya. Kalau memang dia tidak ingin bekerja, suruh keluar. Sampai segitunya ya Allah. Jadi kita ini kondisi dalam kerja zaman Belanda, zaman Rodi dikejar-kejar, ditekan. Sampai Pak Esmu itu kata-kata yang tidak harus sepantasnya diucapkan oleh Pak Esmu itu diucapkan. Astagfirullah, benar itu. Jadi tolong sekali lagi ini masih dalam kondisi HL ya, PJJ. Jadi ayo kita sama-sama standby. Kalau dibilang ini 24 jam di kantong benar, 24 jam di kantong sampai jam 00.51 sempat kita masih WA sampai yang namanya sekali Rohman itu, Ibu Mas tolong ya, kami kan nggak ada kerjaan selama ini Rahmat, tolong ya kerja ini dibaca doang tidak dijawab. Padahal Ibu minta dijawab pakai iya aja, yes. Udah selesai, siap Bu. Nyenengin. Gak dijawab sampai Mas maaf ya gak jadi. Ibu gak jadi minta tolong. Bagaimana coba? Itu anak muda loh. Laporan dari Kadis hasil rapat tanggal 28 Mei. Ya. Intinya nomor 1 boleh dicatat. Belajar jarak jauh
Masih ya berarti. Diperpanjang sampai tanggal 19 Juni. Nah, sampai tanggal 19 Juni. Jadi saya menyampaikan ini adalah dari Bukadis, tetapi kenapa tidak sama dengan kalender ya? Nanti kita mudah-mudahan, karena apa ya? Kenapa nggak berkiblat pada kalender tahun 2019-20 gitu ya? Ini kok beda banget. Ini juga tak sampaikan kepada Pak Jumali, Pak, ini kok saya harus menyampaikan ke teman-teman bagaimana kok beda dengan kalender di pendidikan tahun 2019-2020, mudah-mudahan nanti ada revisi lagi. Itu yang penting saya sudah sampaikan. Kemudian yang kedua, pengelolaan nilai dan PAT serta pelaksanaannya sudah ada di Juknis. Jadi nanti kita berkiblat pada Juknis, tidak boleh sembarangan. Pelaksanaannya yaitu tanggal 8 sampai 13 Juni tahun 2024 ya. Yang berikutnya, libur akhir tahun sesuai dengan kalender. Balik ya. Tapi tidak sesuai. Iya, makanya nanti aneh ini. Setelah kita pelajari, jadi libur kalender sesuai dengan apa? Libur akhir tahun sesuai dengan kalender. Berikutnya, tidak ada pesta kenaikan kelas dan pesta perpisahan kelas 6. Ngumpul aja tidak boleh, apalagi pesta. Mas, silakan. Agak tunggu kayaknya nih di rumah. Iya. Ya, Mas Adi, jangan on Mas Adi. On Mas Adi. Saking. Sekarang jaringannya Bu. Jaringannya apa tuh? Siapa yang dibayar? Ya, kemudian masuk sekolah bagi siswa yang banyak. Masuk sekolah bagi siswa yang banyak. Tekniknya bisa diatur oleh sekolah. Tekniknya bisa diatur oleh sekolah. 50% masuk, 50% di rumah. Jadi umpamanya nih, hari Senin separuh Mas 15 umpamanya ya, contohnya 15 masuk, 15 di rumah. Nah, yang masuk itu dikasih tema untuk besok, karena gantian. Besok yang tadi masuk, besok berarti berada di rumah. Yang berada di rumah masuk ke sekolah. Jadi ketika masuk dikasih materi untuk belajar di rumah besok. Berarti 2 hari itu sama Bu ya? Iya. Sama. Jadi gitu. yang di rumah belajar tema 4 umpamanya, yang di sekolah juga belajar tema 4, doang lagi besoknya gitu. Sama, tapi yang di rumah ada tidak dibimbing, yang bimbing orang tuanya, yang di sekolah yang bimbing gurunya. Siap. Terus bergantian. Jadi nanti kita buat jadwal ya. Siap. Nah, masing-masing guru buat jadwal siapa saja yang masuk. Hari ini siapa yang terus begitu bergilir. Nah, nanti kita akan rapat juga untuk membagi anak-anak yang masuk dan yang ada di rumah. Tapi nanti dipersiapkan dulu ya. Paling tidak kan kita harus lihat daftar yang naik. Ya. Nah, oke. Kemudian seterusnya secara bergiliran. Nah, berikutnya adalah masuk sekolah tahun ajaran baru. Di sini adalah tanggal 17 Juli. Kalau di kalender adalah tanggal 13 Juli. Ini dari Bukadis loh, saya menyampaikan. Jadi nanti sambil menunggu info selanjutnya, ya. Kita terima itu dan sudah kondisi new normal. Dengan cara tadi pembagian separuh di sekolah, separuh di rumah.
Berikutnya, kemudian untuk orang tua murid, kita harus ketika anak-anak masuk, kita harus menggunakan prinsip protokoler kesehatan. Begitu masuk, makanya di depan sekarang sudah Ibu bikin wastafel. Mas nanti dianggarkan kalau Anda ya di busnya Mas. Itu. Kemudian penyemprotan untuk semprot juga sudah ada, karena begitu Seninnya umpamanya anak-anak normal, itu Jumat, Sabtu, Minggu kita menata kelas juga disemprot, ya, ditata. Kalau perlu antara anak yang satu dengan anak yang lain itu ada batas plastik. Kalau kemudian anak-anak sebelum masuk kelas nanti ada memberi ke orang tua, tetap menggunakan masker. Syukur orang tua punya ide ini. Kalau nggak salah harganya cuma 10.000 atau 15.000 itu ya. Ini orang tua kulit ada yang membuat. Nanti kita bisa sampaikan ke orang tua. Nah, kalau umpamanya Bu ternyata tidak mampu. Nah, nanti kalau ada uang sekolah, bisa uang sekolah itu digunakan untuk membeli masker anak-anak. Ya, yang tahu persis Mas Karbit itu keuangannya. Karena kita sampaikan ya Mas ya, 25% kita boleh menggunakan uang. 75% untuk beli alat. Sedangkan kita sudah ono semua udah di utang kita banyak masih Mas Agus. Ya, dengan kondisi ya kita kan nggak tahu ke depannya kayak bagaimana. Yang jelas uang benar-benar digunakan untuk masalah hanya kesehatan saja. Tidak boleh yang lain-lain. Jadi nanti ada 2 pintu untuk tes suhu. Kita kemarin di 1 ya Mas ya, kayaknya harus 1 lagi. Gak usah ya, kemarin harganya 1.400.000. Nanti kita cari yang kurang-kurang dari situ deh ya. Jadi ada 2 pintu sana. Kemudian anak dites dulu ketika akan masuk, kemudian cuci tangan. Kalau perlu nanti kaki dan tas kita semprot. Baru bisa masuk kelas. Ya, kelas juga sudah disteril, sudah dikondisikan. Kalau kelasnya itu 30 anak, berarti kan 15-15 ya. 15-15 jaraknya. Nanti guru juga saya belikan helm semuanya untuk berhadapan dengan anak-anak. Jadi benar-benar kita akan memberikan contoh bahwa kita juga mengkondisikan anak sekolah itu benar-benar pakai protokol kesehatan. Sudah cuci tangan, sudah kita semprot. Nanti ada petugas teman-teman dari klinik servis untuk menyemprot anak-anak, mulai dari sepatunya sampai dengan tasnya. Baru bisa masuk kelas. Di kelas pun nanti guru juga harus memantau pas anak mau pipis, mau apa. Setiap lantai sekarang sudah ada wastafel semua. Kondisi toilet juga harus nanti bersih, ya, benar-benar kita kondisikan, kita obrak-obrak itu kelabang merah itu supaya benar-benar kerja. Gak ada sekarang, gak ada yang nganggur, benar-benar kerja. Gak ada yang sapu keleleran, gak ada yang panik. Nanti kita akan pantau bersama-sama, ya. Mudah-mudahan dengan kondisi 53 personel yang ada di Pademangan Timur 03 bisa bekerja sama semua. Itu aja yang kita minta. Ibu nggak minta apa-apa. Ada rezeki dibagi, tidak ada digejari semua. Ibu digejari, kalian juga digejari. Ya, jadi kita akan sama-sama untuk mengkondisikan sekolah ini. Kemudian ya tidak boleh memberatkan orang tua murid. Anak murid baru pun pakai pakaian seadanya. Tidak harus pakai seragam putih merah, tidak. Pakai seadanya dulu. Sampai melihat kondisi benar-benar sudah aman. Kalau aman lama ya Pak Wartawan, boleh Pak Wartawan. Lama. Ya, jadi Desember sampai Desember. Ikutin, pokoknya semua ayo ikutin agar semua ini cepat selesai ya. Kemudian libur akhir tahun. Kalau di kalender pendidikan nerima rapot ada tanggal 26.
kalau arahan dari Bukadis tanggal 22. Mana yang betul, Ibu lagi bertanya juga sama Pak Jumadi. Kita ikutin yang mana nih gitu. Kemudian masuk kembali adalah tanggal kalau di kalender 13 Juli, kalau di Bukadis adalah tanggal 17 Juli. Tahu Bukadis hubungan kalender gitu ya? Iya. Nggak punya kalender nih. Orang pendik di tempat es jadi dinas. Sehari kemudian udah berubah lagi. Ya kita ikutin aja kan. Sama sekarang mungkin di rumah itu jadi pusing ya. Bos orang tendik Nggak bendahara bisa bu. berpikir secara matang dan jernih itu. Bekas bendahara bu. Dan setiap hari itu pasti ada SE itu sampai 2, 3, 4 kali. Kalau dulu paling sebulan, sekarang jam berapa SE lagi, terbit jam berapa lagi, terbit. Ayo kita ikuti. Baik. Kemudian untuk nanti setelah masuk kelas, istirahat di kelas, istirahat ada di kelas, makanan membawa sendiri, ya, makanan membawa sendiri, baik air maupun apa semua. Nanti kita ngobrol dengan orang tua murid. Maksudnya makanan, air semua dari rumah. Dan kantin adalah off. Tidak ada kantin buka. Tuh ya. Sampai kapan ya? Nggak tahu sampai kapan. Sampai COVID kali. Iya. Pergi. Sampai corona Pergi. Hijrah kamu asal. Ada nenek-nenek kasih dikasih. uang 600.000. Iya. Berapa? Semoga ya. Semoga Corona apa baca umur apa baca kayak rezeki. Iya. Ya itulah. Iya kadang-kadang. Nah, kemudian setiap hari yang tadi yang Ibu sampaikan bahwa anak-anak hanya masuk 50%, belajar di rumah 50%, begitu sebaliknya. Tetapi kalau ada kelas yang bisa memuat kelas yang sedikit, umpamanya muridnya cuma 20, bisa 100% masuk, bisa. Ya, tapi kalau ya kita paling sedikit 28 ya mas, ya 28. Jadi ini masih mendengar kata ibu kemarin bahwa sebetulnya penerimaan murid baru itu hanya maksimal 28. Benar sekarang diralat. Kalau kemarin kan aplikasinya masih 32. Nanti kalau kita menerima lebih dari 28, nanti akan diambil oleh dinas, akan diberikan kepada yang lain. Jadi kita nanti besok mas, kan mas yang besok. Jadi kita hanya 28 saja, ya, nggak usah lebih, nggak usah banyak murid, tapi muridnya punya kualitas. Daripada banyak murid, nggak ada kualitasnya. Gitu. Tadi ibu sudah dapat job dari orang tua murid. Ya, ibu lagi daftar, Bu Umi, kasih Bu Umi di luar. Ya, ibu minta duitnya aja yang nanti dikasih. Ya, pagi-pagi ibu sudah ada job. Bu, boleh nggak saya membeli bangku di sekolah? Mohon maaf ibu, saya tidak jual bangku. Saya cari murid. Terus, mohon maaf ya bu, kalau omongan salah, saya salah. Iya pasti salah. Soalnya saya nggak jualan bangku di sekolah. Saya cari murid. Jangan disamakan dengan yang lain bahwa kita ada jualan bangku. Kita ada ikutin aturan yang resmi yang ada. Jangan sekali-sekali. Sampai kemarin ada murid yang tidak ada listen. Berarti itu adalah anak bodoh, siluman. Ya, jangan sampai. Apa artinya uang 500.000, 1 juta gedenya kalau akan mengotori diri kita. Ya, jangan sampai terjadi. Ini terjadi juga di Ancol 03 waktu itu. Ada yang lain. Jadi tolong di sini jangan ada yang main belakang. Kasihan anak-anak. Ya, jadi anaknya tidak resmi. Nggak usah lah, nggak usah. Kita nggak usah. Apa sih jadinya?
joki. Ya nggak usah lah rezeki. Biro jasa. Hah? Biro jasa. Nggak usah lah, nggak usah. Insya Allah rezeki akan Allah tuh. Tapi ini Rezeki nggak kemana-mana. Betul, betul. Ya, bukan gaji ya. Kalau gaji bukan rezeki ya. Kalau gaji adalah gaji, rezeki itu kita nggak tahu. Gitu ya Pak Ustadz ya? Ya, betul. Ya baik, dilanjutkan. Kemudian jam belajar. Jam belajar harus terpenuhi. Sama. Selama ini yang masuk sore Pak Dahlan, tolong untuk besok tahun ajaran baru kita sudah berjanji bahwa yang sore adalah jam 17.15 ya. Nanti akan kita atur ya. Jangan sampai nyolong waktu, apalagi buru-buru. Jadi nanti yang sore jam 9.15 ya Mas Ardi ya. Jam di 9.15, pulangnya ada jam 17.15. Nanti diatur kira-kira Absen yang berubah. deket aja yang sore ya kan. Yang jauh kan kasihan. Atau terserah. Pokoknya yang penting kerja kita nyaman. Nggak ada paksaan. Saya nggak mau, kalau ya nggak apa-apa, silakan dilihat nanti. Makanya nanti ini ada draft untuk mengajar tahun ajaran 2020-2021 yang dibuat Pak Dahlan. Ini bukan harus, tetapi kita adalah diskusi. Harus nyaman. Saya mau, kenapa saya disuruh kelas ini? Ya udah, kalau nggak ngobrol, ya ngobrol, nggak usah ngomong di belakang. Jangan kebiasaan ngomong di belakang, ya. Nah, kemudian setiap anak apa ini? Ya, tadi kalau keluar kelas harus dipantau ya. Kalau perlu dibuntutin atau tabur. Iya kan? Biasanya anak-anak sekarang kan pinter. Ngomongnya pipis pada jajan. Ini kan banyak itu. Ngomongnya pipis padahal mojok ngapain. Itu ya itu anak banyak ya pasti banyak tipenya. Kemudian setelah pulang, anak-anak diantar sampai pintu gerbang, kemudian diserahkan kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya tidak masuk dalam. Nanti mungkin kita kasih batas kali ya kadang-kadang untuk pulang, untuk masuk gitu ya. Jadi kita pakai tali lah nanti supaya benar-benar tertib. Berikutnya pembagian rapot tidak mengumpulkan orang tua, tapi seperti sekarang nih, ya. Jadi season pertama siapa saja, jam berapa saja gitu. Nanti di sini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah yang siang ya siang, yang pagi, ya supaya tidak banyak kumpulan. Begitu selesai bagi rapot langsung suruh pulang. Tetap saja pakai protokoler kesehatan, dites, cuci tangan, semua boleh pakai masker, itu harus wajib. Karena ini adalah dunia baru, semua harus baru. Imunnya juga imun yang kuat. Yang tidak kuat akan merosot. Dan IT-nya sekarang juga harus ditambah. Teman-teman, IT-nya yang tadinya masa bodoh sekarang hilang tuh masa bodoh. Ya. Apalagi muda-muda. Kalau ibu udah tua, bojang udah tua, Bu Haji yang anak udah tua, yang masih muda-muda, ayo IT-nya ditambah, kembangkan IT-nya. Kok teman bisa seperti ini, kok saya tidak gali temannya? Nggak ada kok yang pelit, Rahmat nggak pelit, ya. Semua pintar. Ini rapot nih, tolong rapot yang semester kemarin siapa yang belum selesai? Mumpung 2 belum, ini ya Mas ya? Mas Rahmat, udah semua? Udah semua? Alhamdulillah. Ya. Jadi Ibu minta SDN Pademangan Timur 03 tidak ketinggalan dengan yang lain. Kalau perlu memang nggak usah pakai AC, panas. Iya. Oke. Panas Bu.
Memang panas si corona pergi ke panas. Kalau dingin, emang nanti itu buka-buka, terus jendela-jendela dibuka semua supaya ini dia nggak ngendem di dalam. Diharuskan memang harus yang panas. Kemudian berikutnya PPDB mulai tanggal 15 Juni sampai berapa dan? 6 Juli sampai 6 Juli. Jadi nanti ada rombongan. Persenanya nanti akan Pak Dalan yang menyampaikan berapa persen untuk iuran. Kemudian untuk yang lainnya. Berikutnya siswa baru hanya menerima 28 Mas Rahmat dan Mas Ardi. 28 aja Mas, nggak usah cari masalah kita. Kemudian itu saja mungkin. Nah ini nanti ada kira-kira nih kita mau apa namanya kalau mau tanam jalan baru apa namanya raker. Kita mungkin akan ambil 2 hari kira-kira kapan di sekolah aja karena kondisinya tidak mungkin untuk kumpul di luar sana. Nanti kalau kita punya uang, kita nabung, kita jalan-jalan. Kira-kira apa sebelum masuk itu tanggal 13. Sebelum tanggal 15 ya, berarti ya. Berarti tanggal berapa ada? 13. Sabtu Minggu kali ya, Bu? Iya. Jangan minggu ah. Jangan Minggu. Undangan. Cuma satu ya? Betul. Boleh, cuma satu ya. Berapa Sore atau malam. Belum gitu masuk. Kalau perlu seminggu sebelum masuk karena setelah itu kan kita harus membuat program. Jadi begitu masuk kelas semuanya sudah Bersiap. Sulit. Kalau siapa lagi masuk kan masuk tanggal 12-13. minggu sebelum. Jangan tanggal 11. 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Siang, bagi kita Pak. semua. Yang terhormat Ibu Hartini, pimpinan Sekolah SD Pademangan Timur 03. Yang saya hormati Ibu Haji selaku pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di ruangan guru ini untuk menghadiri rapat dinas sesi pertama. Sebelum lanjut ke materi tentang PPDB, saya pribadi baik secara pergaulan maupun kedinasan ini masih dalam suasana Syawal Lebaran. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tentu saya pribadi tak lepas dari salah dan hilaf, baik dalam pergaulan, dalam bercakap, bertutur kata, bertingkah laku, baik bertutur kata secara langsung maupun melalui chatting di WA. Mungkin ada ada teman yang tersakiti. Dalam hal ini saya mohon maaf dan mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya materi yang saya akan sampaikan berkaitan dengan PPDB, yaitu yang pertama adalah mengenai pembentukan kepanitiaan pelaksana PPDB, yang kedua informasi pelaksanaan PPDB. Untuk panitia, saya sudah bikin konsep, sudah berunding dengan ibu kepala sekolah sebagai tanggung jawab. Yang pertama adalah ibu kepala sekolah, kedua ketua saya sendiri,
3. Sekretaris Ibu Umi. Keempat, bendahara kita gunakan bendahara sekolah aja Ibu Desi Arisandi. Kemudian kelima, ini jantungnya sekolah, arwahnya sekolah, operator. 1. Dengan hormat Pak Rahmat Ramdhani. Kedua, Pak Rohman. 3. Bapak Cardi. 4. Pak Ahmad Nakoi. 5. Bapak Asni. 6. Ibu Haji Titin yang masuk dalam kelompok operator. Kemudian yang keenam, anggota, yaitu semua tim Kelabang Merah, yaitu para penjaga sekolah dan office boy. Persiapan yang perlu segera dilakukan atau dikerjakan, yaitu yang pertama membuat proposal. Ini saya serahkan pada operator Pak Rahmat. Kemudian membuat banner sebagai informasi pelaksanaan. Ini katanya sudah dipesan. Kemudian setting luring. Ini setting luring apa sih? Yaitu setting luring ini nanti kalau orang tua murid yang mau daftar tidak mudah, tidak ngerti cara online, cara daring, berarti boleh kita layani cara lari datang sekolah. Nah, ini para operator ini, para panitia ini tetap standby mulai tanggal 15 Juni sampai 6 Juli. Kemudian yang keempat yaitu kertas atau ATK alat tulis yang perlu siapkan, yaitu kertas, pulpen, tinta dan lain-lain. Ini juga mendukung kerja cara luring. Teknis pelaksanaan yang akan dilaksanakan tentu tidak terlepas dari ikuti protokoler kesehatan. Jadi kita sebagai pelayan masyarakat, baik juga orang tua yang akan hadir harus mengikuti protokoler kesehatan. 1 yaitu memakai masker, bawa sendiri, bawa alat tulis sendiri, tidak gantian, kemudian dites suhu, cuci tangan, pakai sanitizer, kita siapkan. Ini teknis pelaksanaan lapangan nanti ketika ada orang tua atau kita melayani cara luring. Jadi teknisnya ada 2, bisa juga daring, bisa juga luring. Tapi intinya yang utamakan menurut Juknis adalah daring. Menurut Juknis, SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 501 tahun 2020 tentang Juknis PPDB tahun pelajaran 2020-2021. PPDB itu singkatan dari penerimaan peserta didik baru, PPDB. Rasio kelas atau jenjang pendidikan. Ini kalau kita ngacu ke SK Kadis di Provinsi DKI Jakarta itu PAUD 20 per kelas, PKLB 5 orang per kelas, SD 32. Kalau kita mengacu pada itu kita tadi buat ini katanya 28. Kalau lihat di Juknis 32. PAUD 20, PKLB 5, SD 32, paket A 20, SDLB 5, SMP 36, paket B 25 orang per probel, SMPLB 8, SMA 36, paket C 30, SMALB 8, SMK 36. Itu menurut yang saya catat menurut Juknis SK Kadisdik nomor 501 tahun 2020. Inklusi paling banyak 2 peserta per rombel. Berarti kita menerima 8 siswa yang inklusif. Ya, maksimal 2 peserta per rombel.
Mekanisme PPDB mungkin seperti kalau saya bacakan satu persatu, nggak cukup 1 jam, banyak. Jadi intinya biasa yaitu pendaftaran secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id. Itu situs calon daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id. Ini calon bisa membaca nanti di spanduk yang akan dipasang atau kita share. Jadi Bapak Ibu yang tidak terlibat dalam PPDB tetap kita terlibat menginfokan melalui grup kelas masing-masing. Tolong di share, juknisnya di share. Barangkali adik-adik kelas kita ada yang mau daftar di sekolah kita di 03. Jadi yang tidak terlibat di PPDB mohon untuk di share, diinfokan kepada grup kelas masing-masing juknisnya, yaitu yang sudah ada di grup 03, tinggal dilanjutkan ke grup kelas masing-masing. Langkah mekanismenya itu dari pendaftaran, kemudian pelaksanaan pendaftaran, waktunya, jenjangnya ada, tahapannya. 1, ada jalur inklusi. Inklusi mulai tanggal 15 sampai tanggal 16 Juni. Karena tanggal 15-16 itu termasuk pendaftaran dan proses seleksi. Seleksinya otomatis, sistem yang menentukan, bukan dari panitia, bukan dari sekolah yang seleksi. Pengumuman tanggal 16-17 Juni 2020. Lapor diri juga sama tanggal 17-18 Juni untuk inklusi. Kemudian jalur yang kedua yaitu jalur afirmasi. Bagi anak asuh panti, anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam tugas penanganan COVID-19, itu dilayani mulai tanggal 15 sama dengan inklusi sampai tanggal 16. Lapor diri 17-18 sama dengan inklusi. Masih jalur afirmasi. Kalau tadi untuk anak asuh, tenaga medis yang meninggal menangani COVID-19, sekarang jalur afirmasi untuk bagi calon pendidik peserta didik baru, yaitu pemegang kartu pekerja Jakarta, berarti dari daerah nggak bisa. Kemudian pengemudi Jack Linko dan anak DTKS, yaitu anak yang terdaftar dalam Dinas Kesejahteraan Sosial. Masih jalur afirmasi. Yaitu pendaftarannya beda, yaitu tanggal 19, 20 sampai 22 itu termasuk pemilihan sekolah. Ya, tekniknya masih daring sama. 19, 20 sampai 22. Untuk jalur afirmasi calon peserta didik baru, pemegang kartu Jakarta, pengemudi Jack Linko, Anak guru nggak ada. supir Jack Linko, kemudian anak yang terdaftar di DTKS. Masih jalur Masih. berikutnya, yaitu jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Masih ada tuh. Jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Ini perpindahan orang tua itu mungkin polisi atau TNI dapat tugas baru di Jakarta, ya. Boleh ini untuk anak guru, yaitu pendaftarannya dibuka tanggal 15 Juni sampai tanggal 3 Juli. Panjang. Kenapa diberi panjang? Mungkin karena kita diberi kesempatan untuk menyelesaikan proses surat menyurat kepindahan dari daerah ke Jakarta. Ini perlu waktu. 15 Juni sampai tanggal 3 Juli. Ini untuk jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Kemudian untuk jalur zonasi berbasis kelurahan. Ini kebanyakan anak-anak kita. Yaitu pendaftaran dimulai tanggal 25, 26 Juni
2020. Termasuk pemilihan sekolah sampai tanggal 27 Juni, jadi 25 sampai 27 Juni. Proses seleksi tanggal 25 sampai tanggal 26. Yang seleksi adalah sistem. Pengumuman tanggal 27 Juni, lapor diri 29-30 Juni. Kemudian jalur berikutnya yaitu jalur zonasi berbasis provinsi dan di luar DKI Jakarta. Ini untuk peserta didik baru mungkin yang gagal di zona sebelumnya bisa dilanjutkan mengikuti zona berbasis provinsi atau di luar DKI Jakarta. Ada dua peluang. Jalur zonasi berbasis provinsi dan luar DKI Jakarta itu tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli. Jalur zonasi berbasis provinsi dan luar DKI Jakarta tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli. Lapor diri proses seleksi 1-2 Juli sama. Pengumuman tanggal 3 Juli pada bersama dengan pemilihan sekolah. Lapor diri tanggal 4-6 Juli. Kemudian tahap akhir, tahap akhir. Mungkin kuota sekolah belum terpenuhi, maka dibuka tahap akhir. Kalau kuota yang tadi tahap pertama sampai tahap 5 belum sudah terpenuhi, tidak dibuka tahap akhir. Biasanya tahap akhir ini dibuka untuk sekolah yang belum terpenuhi kuotanya. Misalnya 034 belum terpenuhi 4 kelas, berarti bisa dibuka tahap akhir. Tahap akhir itu dibuka pendaftaran tanggal 1-8 Juli. Tanggal 7 nih, tanggal 7-8 Juli, bukan 1. 7-8 Juli, 2 hari saja. Ya, tahap akhir tanggal 7-8. Pengumuman tanggal 8. Lapor diri tanggal 9 Juli. Nanti pada teman-teman panitia tolong dibaca. Nanti kalau ada orang tua murid tolong diberi penjelasan ketentuan jalur-jalur yang akan dilaksanakan. Pak, saya punya kartu Jack Niko, masuk ke jalur mana? Itu harus tahu. Ada jadwalnya. Berarti jalur afirmasi. Yang ada lagi jalur prestasi. Bisa nggak? Bisa ada. Ya, bisa. Jalur prestasi kayaknya kalau SD kayaknya nggak ada. yang ada adalah SMP, SMK. kan TK itu nggak Iya, ada prestasi. nggak ada prestasi. Iya, untuk SD kayaknya nggak ada untuk jalur prestasi. Kecuali SMP, SMA. PPDB jalur inklusi ketentuannya yaitu satu, selain kita yang utama, syarat utama pokok adalah memiliki kartu keluarga, karena yang akan diikut adalah NIK anak. Ya, kemudian dilengkapi harus mengupload SK, lagi KK, kemudian akte lahir, KTP, dan surat keterangan dari psikolog atau dokter atau pihak yang berkompeten untuk anak inklusi, artinya untuk anak ABK. Ya ini mau kita paksa harus menerima. 6 orang berarti. Ya, 8. ya tentu yang terakhir harus warga DKI Jakarta. Untuk jenjang SD. Untuk jenjang SD yaitu berusia 7 tahun sampai 12 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. 7 sampai 12 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Adapun ada kebijakan ini dari dinas, yaitu paling rendah untuk SD 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2020 ya, dapat mendaftar.
Kayaknya sih nggak mungkin kalau 6 tahun. Ini paling rendah. Artinya memberi kesempatan, biarin aja daftar aja kalau bisa. Terima aja. Berapa Ya. Pak? Tanggal berapa Pak? Paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Kayak sih nggak mungkin ya. Tapi nggak tahu lah, mungkin bisa ya. Tetap diterima Pak. Kan ini kan mesin. Kalau ditanda Jangan. Iya. Memiliki akte lahir, ya, atau surat keterangan lahir dari kelurahan. Memiliki ini nomor induk kependudukan yang tercatat di KK. Kemudian untuk pendaftaran jenjang SD, ya, yang mendaftarkan bisa wali muridnya, orang tua muridnya secara daring melalui situs tadi, situs ppdb.jakarta.go.id dengan cara memasukkan NIK untuk SD. Ya, kalau infokan pada Bapak Ibu atau tetangga yang akan mendaftar ke SD, terserah mau SD mana, yaitu buka situsnya ppdb.jakarta.go.id. Kalau sudah terbuka, masukkan NIK nomor induk kependudukan, akan muncul dan tinggal memilih sekolah tujuan. masuknya cara masukkan. ppdb.jakarta.go.id itu situs PPDB. Yang pertama dimasukkan adalah nomor NIK-nya.